Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi Wulandari dari kelas AE Universitas Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait bab 19 pada buku SAK Etap, yaitu tentang ekuitas. Langsung saja teman-teman. Yang pertama ada bentuk hukum dari entitas dan ekuitas. Bentuk hukumnya ada 6. Yang pertama entitas perorangan, yaitu bukan suatu badan hukum. Model dari entitas perorangan tidak terbagi atas saham dan harta kekayaan pribadi pemilik terikat pada utang piutang. Kemudian yang kedua ada persekutuan perdata, merupakan bukan termasuk suatu badan hukum dan modelnya tidak terbagi atas saham. Dan yang ketiga ada firma. Model firma tidak terbagi atas saham dan para anggota bertanggung jawab atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Kemudian yang keempat ada komanditer vennootschap atau CV. Model dipisahkan antara sekutu aktif dan pasif. Pada CV ini ada dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan pihak yang terlibat secara langsung pada kegiatan perusahaan. Kemudian untuk sekutu pasif, dia hanya menyetorkan modal pada CV ini. Yang kelima ada perseroan terbatas atau PT. Model dari PT ini terbagi atas saham. Kemudian untuk tanggung jawab para pemilik PT hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Kemudian yang keenam ada koperasi. Koperasi termasuk salah satu badan hukum dengan model pokoknya yaitu pada simpanan pokok anggota. Kemudian ekuitas atau kekayaan bersih koperasi bisa berupa simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, pengisian hasil usaha termasuk dari cadangannya. Kemudian klasifikasi instrumen keuangan. Yang pertama, kewajiban. Kewajiban ini ditentukan berdasarkan substansi pengakuan awal transaksi atau contractual arrangement on initial recognition. Kemudian untuk ekuitas, instrumen keuangan yang tidak mengandung pemaksaan pelaksanaan kewajiban keuangan pada saat entitas dalam kondisi kurang menggembirakan, digolongkan sebagai ekuitas. Ekuitas dibagi untuk ekuitas untuk badan usaha bukan PT dan ekuitas untuk badan usaha PT. Yang pertama, ekuitas untuk badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan. Kemudian untuk ekuitas untuk PT, model meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan model disetor. Untuk penambahan modal disetor PT, ada berupa agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh dengan harga di atas jumlah penerimaan, dan tambahan modal dari perbedaan kurs modal yang disetor. Untuk pencatatan penambahan modal disetor PT, yaitu dengan jumlah uang yang diterima, setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi yang nyata, besarnya tagihan yang timbul atau utang yang dikonversi, setoran dalam dividen saham dilakukan dengan harga saham wajar yang disepakati, nilai wajar aset bukan kas yang diterima, dan setoran saham dalam bentuk barang atau in-bank menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Untuk pencatatan pengurangan modal disetor PT, yaitu pengurangan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan jumlah uang yang dibayarkan, besarnya utang yang timbul, atau dari nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan. Pengeluaran dicatat berdasarkan nilai nominal yang bersangkutan, dan selisih dibukukan pada agio atau disagio saham. Jika peraturan memungkinkan penarikan kembali saham, maka pencatatannya dilakukan dengan mendebit modal saham dan mengkredit modal saham yang diperoleh kembali sebesar jumlah yang dibukukan pada saat perolehannya. Untuk penebusan atau penarikan kembali modal saham, yaitu dengan ada 3 metode. Yang pertama metode biaya, kemudian par value method, dan saham sumbangan. Untuk metode biaya, selisih harga tidak diakui sebagai laba atau rugi entitas dan dicatat menggunakan metode biaya atau metode nilai pari. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Kemudian untuk cara yang kedua dengan par value method.
Saham yang diperoleh kembali dicatat sebesar nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu jika saham sumbangan. Saham dicatat sebesar jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan cara mendebit akun modal saham yang diperoleh kemudian mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Untuk dividen PT dibagi menjadi 3 pada saat pembagian dividen, kemudian dividen saham dan konversi agio menjadi saham. Untuk yang pertama terkait pembagian dividen, kewajiban dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek. Bila dividen dibagikan pada bentuk aset bukan kas, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar aset yang diserahkan. Kemudian untuk dividen saham, pembagian dividen saham adalah pembagian saldo laba kepada pemegang saham yang diinvestasikan kembali. Pembagian dividen saham dicatat sebesar nilai wajar saham. Untuk konversi agio menjadi saham, digolongkan menjadi modal disetor sebesar nilai nominalnya. Konversi ini tidak boleh digolongkan sebagai pembagian dividen. Untuk penyajian dan pengungkapannya, saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laporan laba rugi periode berjalan. Untuk pengungkapan saldo laba meliputi pengungkapan penjatahan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba, peraturan, perikatan, batasan, dan jumlah batasan di sekitar saldo laba, koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak, pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham, tunggakan dividen baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham, dan pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal neraca. Saya rasa cukup sekian presentasi untuk pada saat kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.